Kalau kita baca perjalanan orang Israel, ketika mereka keluar dari Mesir, kemudian Tuhan bawa mereka di padang gurun, kemudian akhirnya masuk ke tanah perjanjian, maka ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Tempat-tempat yang mereka lalui itu bisa menjadi satu pelajaran seperti fase dalam kehidupan kita, ya, atau hal-hal yang kita alami ketika kita mengenal Tuhan, ya. Dia panggil kita, maka kita bisa melihat beberapa contoh dalam perjalanan orang Israel, ya. Misalnya waktu mereka keluar dari Mesir, ada 10 tulah kan yang dialami orang Mesir. Tulah ke-10 itu adalah kematian anak sulung di setiap rumah yang ada di Mesir. Kecuali di rumah itu ada darah anak domba, ya. Jadi darah anak domba yang dioleskan, ya, atau dipercikkan di ambang pintu rumah, baik di atas, di samping kiri atau samping kanan, itu akan membentuk seperti salib, ya. Karena kiri kanan kalau ditarik garis kan jadi garis horizontal. Sementara kalau di ambang atas pintu rumah itu darah itu menetes ke bawah jadi kayak garis vertikal. Jadi seperti gambar salib. Nah, itu merupakan petunjuk, ya, gambaran tentang penebusan Yesus, bahwa setiap orang yang di rumahnya ada Yesus, ada salib Yesus, ada darah Yesus, maka di rumah itu terjadi keselamatan, ya. Itu dimulai dengan salah seorang di rumah itu, khususnya kepala keluarga, ya, atau orang tua. Tapi bisa juga dimulai dari anak-anak. Kalau dalam kasus saya, ya itu dimulai waktu saya terima Tuhan Yesus, ya, di di SMA, ya. Tapi saya kemudian baru tahu belakangan ketika saya kuliah di Bandung. Nah, sementara itu adik-adik saya terima Yesus bahkan penuh Roh Kudus lebih dahulu, itu ketika mereka sekolah, ya, di Jakarta waktu SMA, waktu SMP. Lalu kemudian orang tua saya juga akhirnya mengenal Tuhan Yesus. Kemudian mereka bahkan semuanya lebih dulu dibaptis, baptis air, ya, baru setelah itu baru saya, ya. Tapi proses keselamatan itu mulai bekerja seperti yang kita baca di Kisah 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Satu orang selamat, maka itu merupakan pintu awal untuk keselamatan dari Tuhan itu bekerja dalam rumah tangga tersebut. Ya, walaupun masing-masing orang punya kehendak bebas. Ya, jadi bukan gara-gara satu orang selamat terus langsung otomatis yang lain selamat. Enggak, ada prosesnya. Karena masing-masing orang itu harus sampai kepada satu keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi yang dirayakan sebagai Paskah itu ribuan tahun yang lalu itu dimulai ketika orang Israel keluar dari Mesir, ya. Yang kita rayakan Paskah itu sebagai hari kemenangan, maka orang Israel sekian ribu tahun yang lalu mereka keluar dari Mesir pada saat orang-orang Mesir mengalami kematian anak sulungnya. Di situ mereka keluar dari tanah perbudakan. Lalu ketika mereka keluar, mereka mengalami banyak sekali, ya, tuntunan Tuhan. Misalnya mereka lewat Laut Teberau atau Laut Merah, ya. Nah, Laut Teberau itu terbelah dua, ya. Mereka masuk lewat laut yang terbelah tersebut. Lalu kalau kita baca di surat Paulus, ya, di surat Korintus, itu dikatakan itu gambaran baptisan. Karena kalau kita baca diceritakan oleh Paulus bahwa untuk menjadi pengikut Musa, mereka dibaptis, ya, mereka lewat Laut Teberau, ya, atau Laut Merah yang memisahkan mereka dari orang-orang Mesir. Jadi itu lambang baptisan. Ketika kita dibaptis, arti kata dibaptis itu dicelupkan, ya. Kita dipisahkan dari orang-orang dunia, ya. Bukan berarti kita hidup jadi pertapa, bukan, tapi kita bergaul biasa, tetapi ada satu batas yang membuat kita itu tidak menjadi orang-orang duniawi, ya.
kita dipisahkan gitu ya. Cara hidup kita berbeda. Kalau orang-orang dunia mungkin ya istilahnya ke dunia gemerlap ya, dugem atau apapun dianggap biasa. Tapi kita yang sudah lahir baru kemudian dibaptis, kita nggak akan merasa nyaman ya melakukan hal tersebut. Nah itu fungsi baptisan ya, dikuburkan, mati dikuburkan lalu dibangkitkan bagi Yesus. Setelah itu kalau kita lihat mereka akan lewat padang gurun Syur. Ya, Syur itu artinya wall. Jadi selama 3 hari mereka lewat padang gurun tersebut, mereka nggak lihat apa-apa kecuali padang gurun. Mereka seperti cuma lihat dinding aja gitu. Nggak ada apa-apa, nggak ada tanaman, nggak ada minuman. Mereka mulai bersungut-sungut ya. Akhirnya mereka sampai di Mara. Nah kalau teman-teman, Bapak Ibu pergi ke Israel lewat Mesir, itu biasanya rutenya seperti itu ya. Akan lewati kolong dari terusan Suez ya, kemudian akan muncul dari benua Afrika atau muncul di benua Asia, lalu kemudian akan tiba di Mara. Nah di Mara itu eh, orang-orang Israel ketemu mata air ya, sumur tapi airnya pahit. Kemudian ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menunjukkan sepotong kayu, kayu itu dilemparkan ke sumur di Mara itu dan air itu bukannya menjadi tawar, tapi menjadi manis. Nah itu pelajaran tersendiri. Waktu kita ikut Tuhan, kemudian ada masa sepertinya, kok kita nggak lihat apa-apa, ini blank gitu. Kita coba berjalan menurut tuntunan Tuhan, tapi kita nggak lihat tanaman, nggak lihat mungkin apa yang dijanjikan, dan proses itu bisa berlangsung, bisa beda-beda setiap orang. Lalu ketika kita menghadapi situasi tertentu, ada kepahitan gitu ya, ada sesuatu yang nggak nyaman, tapi waktu kita berseru kepada Tuhan, maka yang pahit itu menjadi manis. Pengalaman yang tidak enak itu menjadi pengalaman yang manis, yang indah. Itu pengalaman yang mengenakan karena dibawa kepada Tuhan ya. Kayu itu lambang salib, salib Yesus. Nah, habis itu kalau kita baca lebih lanjut lagi, mereka ketemu mata air. Dan di situ ada 12 mata air, ada 70 pohon korma. Kemudian mereka jalan lagi, mereka sampai nanti di Rafidim. Tapi sebelumnya waktu mereka di Mara itu, Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan kepada mereka untuk mereka tuh hidup mengikuti Tuhan. Dan disitulah Tuhan perkenalkan dirinya sebagai Jehovah Rafka, Tuhan yang menyembuhkan. Dan dikatakan kalau kamu sungguh-sungguh mengikut aku, kamu akan melihat dan mengalami bahwa tidak ada penyakit yang ditimpakan kepada orang Mesir yang kamu alami. Aku tidak akan mengizinkan penyakit manapun yang telah menimpa orang Mesir itu menimpa kamu. Ya, dalam bahasa aslinya tuh ya, aku tidak akan mengizinkan ya. Jadi kadang-kadang kan kita suka bilang Tuhan mengizinkan penyakit ya. Karena Alkitab bilang enggak, dia tidak mengizinkan hal itu. Itu ada celah, ada sesuatu ya mungkin cara hidup yang perlu dibenahi ya sehingga iblis itu bisa menyerang ya. Tapi dari sisi Tuhan ya dia tidak mau hal itu terjadi pada kita. Ya sama kayak kita pada anak-anak kita ya. Kita kan sering bilang, ayo kalau pergi misalnya pakai masker ya supaya aman. Kita nggak mau ada yang jahat itu kena kepada anak-anak kita termasuk penyakit. Tapi kadang-kadang kan karena kelalaian mereka ya, mereka akhirnya mungkin kena gangguan kesehatan sedikit ya sehingga perlu istirahat, kadang perlu minum obat ya. Tapi kita sebagai orang tua kan kita tidak akan mengizinkan hal itu. Nah, pengertian ini perlu kita pegang ya supaya kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik dan kita pegang betul-betul janji Dia itu kepada kita. Lalu mereka sampai di Rafidim. Rafidim itu artinya support. Di situ mereka berperang melawan orang Amalek. Dan di situ kita bisa belajar ketika Musa naik ke puncak gunung, Musa mengangkat tangan, maka Yosua yang pergi berperang ya, bisa menang. Tapi kalau Musa turun tangan, artinya Musa capek, Yosua yang berperang kalah. Akhirnya Musa ditopang oleh Harun dan Hur ya, kedua tangannya supaya tetap ke atas dan akhirnya orang Israel menang yang dipimpin oleh Yosua. Itu pelajaran juga bagaimana kita bergantung kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka kemenangan itu bisa kita alami senantiasa. Itu Rafidim. Di situ Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai
Jehovah Nisi, Tuhan panji kemenanganku, Tuhan yang berperang bagi aku. Nah, setelah itu mereka sampai di Gunung Sinai. Nah, saya bacakan ya dari ayat 2 sampai dengan ayat 6. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, ya, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Sinai itu artinya Thorny Mountain, ya, gunung yang berduri. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku." Ya. Jadi kamu aku bawa kepadaku. Ya. Lalu ayat 5, "Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi." Ayat 6, "Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi setelah mereka keluar dari Mesir, mereka mengalami banyak mujizat, maka sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Tuhan bawa mereka dulu sampai di Gunung Sinai. Sinai itu artinya Thorny Mountain atau gunung yang berduri, dan kemudian mereka tunggu di situ, Musa yang naik menghadap Allah, ya. Dan Tuhan kasih tahu banyak hal kepada Musa, salah satunya yang dia katakan bahwa kamu tahu aku yang bawa kamu kepadaku. Jadi sekarang ya, ini perjanjiannya ayat 5 dan ayat 6. Kamu harus sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, kamu berpegang pada perjanjian-Ku, maka kalau hal ini kamu lakukan, kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri, ya. My peculiar people, umatku yang khusus, yang spesial dari antara segala bangsa. Karena aku yang empunya seluruh bumi. Lalu tujuannya adalah kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kamu itu akan dipakai untuk melayani bangsa-bangsa lain sebagai perantara untuk membawa mereka juga mengenal aku. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kerajaan imam, imamat yang rajani nanti kita lihat di perjanjian baru jadi kutip. Tapi ayat ini, ayat 6 ini, kamu akan menjadi bagi kerajaan imam, bangsa yang kudus, itu dipenuhi ketika syarat di ayat 5 itu dilakukan. Kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, kamu berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Dan ini terjadi berulang-ulang sepanjang sejarah orang Israel, baik di Alkitab ya maupun juga kalau kita lihat sepanjang zaman. Bagaimana mereka itu berkali-kali ketika mereka menyimpang dari Tuhan, maka mereka mengalami kekalahan. Mereka dikalahkan, dijajah, ditaklukkan, bahkan dibuang ya ke Babel, ke bangsa-bangsa lain. Tapi ketika mereka mencari Tuhan, mereka menang lagi, mereka berhasil lagi. Dan sampai sekarang kalau kita lihat, ini bangsa yang memang sangat luar biasa ya. Tidak bisa tidak memang dunia mengakui ya kepandaian teknologi mereka dan bagaimana Tuhan melindungi mereka. Walaupun berbagai cara ya bangsa-bangsa di sekitar mereka itu berusaha untuk mengalahkan atau musnahkan mereka ya. Di Alkitab kita baca Tuhan berperang bagi mereka. Dari sejak mereka keluar dari Mesir itu terjadi. Bahkan ketika Firaun mengejar orang Israel pakai keretanya, kereta berkuda. Kita baca di Alkitab, di kitab Keluaran. Itu malaikat Tuhan menghalangi perjalanan dari kereta-kereta Firaun itu. Rodanya ditahan ya, nggak bisa berputar. Sehingga akhirnya orang Mesir bilang gini, ayo kita larilah tinggalkan orang Israel ini. Karena Tuhan mereka yang berperang melawan kita. Dan itu terjadi terus ya, sepanjang zaman. Ketika berbagai cara dilakukan untuk menghancurkan ya bangsa pilihan Tuhan ini, selalu musuh itu jadi kocar-kacir. Di perjanjian lama kita baca bagaimana Tuhan menggunakan batu-batu besar dari langit ya, ada longsor menimpa musuh-musuh orang Israel ya. Dan di tempat lain ada suara yang membuat mereka kocar-kacir dan sebagainya, banyak sekali.
Nah, khusus ayat 5 dan ayat 6 ini ya. Ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Kita lihat di perjanjian baru. Nah, ini dikutip oleh Petrus. Petrus mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh kasihan. Ya. Nah, ini bedanya dengan di perjanjian lama adalah kalau di Keluaran 19 itu banyak syarat yang kita tetapkan dan seringkali orang Israel itu gagal. Berkali-kali mereka tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan sehingga berkali-kali mereka mengalami ditawan, dikalahkan oleh musuh mereka, sampai Tuhan bangkitkan lagi pemimpin yang takut akan Tuhan, lalu mereka diselamatkan lagi. Ya. Terus seperti itu. Tetapi di perjanjian baru, Petrus bilang, kamu bangsa yang terpilih. Jadi apa yang dulu di orang Israel itu dibilang, kalau kamu sungguh-sungguh perhatikan perintah-perintahku, ya, itu ada kondisi yang harus dipenuhi, baru terjadi. Ya. Tetapi di sini, di perjanjian baru, apa yang harus dilakukan itu dibayar oleh Yesus. Ya, di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dikatakan ia telah ia oleh ketaatannya kita diselamatkan. Itu semuanya kalau kita lihat itu Tuhan Yesus yang mengerjakannya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Lalu karena akibatnya setelah dia lakukan hal itu dikatakan kamu menjadi bangsa terpilih, kamu menjadi imamat yang rajani, kamu menjadi bangsa yang kudus, ya. Kamu tuh umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, akibatnya kamu itu dipakai untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi pengalaman kita bersama Tuhan itu dipakai untuk menceritakan betapa ajaibnya Dia. Ya, lalu di ayat 10 dikatakan, dulu kamu bukan umat Allah. Ya, ini suara Petrus kepada orang-orang yang sudah kenal Yesus. Tapi sekarang kamu menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihi tetapi yang sekarang telah beroleh kasihan. Bukan karena mereka berbuat baik, ya, tetapi karena penebusan di dalam Yesus. Lalu karena mereka sudah ditebus, mereka memiliki hati yang baru, menjadi ciptaan baru, rohnya itu penurut. Itu yang membuat mereka sekarang menjadi orang-orang yang dengan sendirinya mau menepati, mau melakukan semua perintah yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Yang di perjanjian baru itu standarnya lebih tinggi daripada di perjanjian lama. Karena kalau di perjanjian lama itu sifatnya cuma fisik yang kelihatan. Tindakan kamu aja yang dilihat, ya. Tetapi kalau di perjanjian baru itu Tuhan bicara sampai soal hati itu dinilai, ya. Dalam terjemahan King James, ya, ayat ini mengatakan kamu adalah generasi terpilih, you are a chosen generation, a royal priesthood, ya, imamat yang rajani atau imam-imam yang berkerajaan atau imam-imam dari raja, ya, yang maha besar, ya, bangsa yang kudus. Lalu dikatakan umat kepunyaan Allah sendiri, a peculiar people, ya. Itu artinya milik spesial yang Tuhan miliki, ya. Nah, itu janji yang Tuhan berikan bagi kita yang percaya. Memahami, ya, bagian ayat ini saja membuat kita bisa beda dengan berdoa, ya, atau bertindak, bersikap, karena kita menyadari bahwa semuanya itu Dia yang lakukan. Sehingga kita itu menjadi bangsa yang terpilih. Kita menjadi imamat yang rajani. Kita menjadi bangsa yang kudus, ya. Nah, selanjutnya Dia berikan kita kemampuan untuk tidak hanya bisa melakukan apa yang baik, tetapi juga diberi keinginan, kerinduan untuk melakukan apa yang Dia rancangkan kepada kita. Makanya di Filipi pasal 2 itu yang mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu di ayat 12. Ayat 13 saya mengatakan, sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, jadi kita hidup di zaman yang sangat luar biasa.
dan Tuhan ingin supaya rancangannya yang baik itu terjadi dalam hidup kita senantiasa, ya. Haleluya. Amin.